Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abang Irfan Marisa SN. Saya dari 12 MIPA 2. Hai, perkenalkan nama saya Agatha Trivinarika dari kelas 12 MIPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Francisca Novita Amanda, kelas 12 IPA 2. Kelompok kami membahas tentang bagian B besar, yaitu Indonesia pada masa reformasi. Nah, pada pembahasan yang pertama, yaitu ada pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari tahun 1998 sampai dengan 1999. Beliau dilantik oleh Mahkamah Agung menggantikan Soeharto. Rakyat Indonesia berharap Presiden B.J. Habibie dapat melaksanakan cita-cita reformasi yang selama ini sudah disuarakan oleh rakyat Indonesia dan mahasiswa. Berikut ada beberapa kebijakan yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama ialah membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan ini merupakan menteri-menteri yang sebelumnya sudah tergabung dalam Menteri Kabinet Pembangunan ke-7. Nah, dalam Kabinet Reformasi Pembangunan ini terdapat 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang-bidang tertentu. Siapa saja menteri-menteri ini? Yaitu sebagai berikut. Yang kedua ialah membebaskan tahanan politik. Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada para tahanan dan narapidana pada masa pemerintahan politik Orde Baru. Seperti contohnya pada tahanan ini ialah Sri Bintang Pamungkas yang masuk penjara karena mengkritik pemerintahan pada masa Soeharto. Yang ketiga ialah menjamin kebebasan pers. Kemerdekaan pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie semakin nyata dengan pengesahan rancangan perundang-undangan atau RRU Pers yang kemudian menjadi Undang-Undang Pers pada 13 September 1999. Meskipun demikian, Presiden B.J. Habibie menghimbau para pers agar dapat memilah informasi dan berita mana yang propaganda antara pihak-pihak tertentu. Yang keempat ialah melaksanakan pemilu. Untuk melaksanakan pemilu, pemerintah mengadakan serta menyiapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang anggotanya berasal dari wakil-wakil partai politik dan pemerintah. Yang terakhir ialah referendum Timur Timur. Presiden B.J. Habibie memberikan 2 pilihan kepada Timur Timur. Yang pertama ialah anatomi luas dan yang kedua memberikan pilihan bahwa Timur Timur akan terpisah dan merdeka dari wilayah Indonesia. Dari hasil referendum tersebut, sebagian besar masyarakat Timur Timur memilih untuk terpisah dari negara bagian Indonesia. Hasil referendum tersebut ialah 79% memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia dan 21% tersebut memilih untuk tetap di Indonesia akan tetapi dengan status anatomi luas. 2. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai dengan 2001. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan sebagai Gus Dur telah terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia berdasarkan hasil sidang umum MPR pada 20 Oktober tahun 1999. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. A. Memisahkan Polri dan ABRI. Pemisahan ini berdasarkan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayanan masyarakat dalam bidang keamanan.
serta pemerintah negara mengubah nama ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. B. Mengakui agama Konghucu dan menjamin hak hidup masyarakat Tionghoa. Pada 1979, pemerintah mengeluarkan instruksi yang menyatakan Konghucu bukan agama dan pemerintah tidak mengakui agama sebagai resmi. Etnik Tionghoa masih bisa memeluk agama tersebut walaupun tidak mengadakan perayaan secara terbuka. Pada 17 Januari tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Salah satu bukti pengakuan tersebut agama Konghucu adalah diizinkannya perayaan Imlek di Indonesia. C. Menjamin kebebasan pers. Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan kebijakan Bahrudin Yusuf Habibie dalam bidang pers. Kebijakan tersebut terlihat dari adanya penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. D. Mengatasi upaya disenkretitas Irian Jaya atau Papua. Dalam mengatasi tuntutan pelaksanaan referendum Irian Jaya, untuk mengatasi permasalahan ini, Presiden Abdurrahman Wahid berangkat ke Jayapura bertemu dengan pemimpin-pemimpin lokal serta masyarakat Irian Jaya. Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan mengenai mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. E. Membangun kerja sama dengan negara lain. Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid berusaha mengeluarkan bangsa Indonesia dari kondisi krisis. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi negara, yaitu memulihkan perekonomian dan mendorong aliran investasi ke Indonesia. 3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai dengan 2004. Megawati Soekarno Putri merupakan putri pertama Presiden Soekarno. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Megawati Soekarno Putri dibantu oleh Hamzahas selaku sebagai wakil presiden. Presiden Megawati Soekarno Putri memiliki beberapa kebijakan, yaitu A. Membentuk agenda pemerintahan melalui Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus tahun 2001. Kabinet ini disebut Zanker Kabinet karena 2/3 menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. B. Melakukan reformasi di bidang politik dan hukum. Salah satu perubahan penting tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres. Selain itu, pemerintah dan MPR sepakat membatasi wewenang MPR, kesejajaran kedudukan Presiden dan DPR, serta penerapan APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung sebagai selaku bersifat independen. Upaya lain untuk menuntaskan cita-cita reformasi adalah perencanaan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. C. Disenkretitas dan kedaulatan wilayah. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, terjadi beberapa konflik menyita perhatian publik, salah satunya konflik Aceh. Salah satu upaya pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri untuk meredam konflik Aceh adalah melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001. Dalam kesempatan itu, Presiden Megawati Soekarno Putri menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Aceh. Upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri untuk menjaga kedaulatan NKRI diuji saat Indonesia bersengketa dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Permasalahan tersebut akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pada perkembangannya, Mahkamah Internasional menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Situasi tersebut menunjukkan diplomasi di Indonesia di tingkat internasional belum terlalu kuat. D. Melakukan reformasi di bidang ekonomi. Pada 2002, Indonesia mencapai swasembada beras. Pada masa itu, perekonomian Indonesia mengalami surplus lebih
lebih baik dan daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada masa awal jabatannya, Presiden Megawati Soekarno Putri mengatasi masalah utang luar negeri dengan meminta penundaan pembayaran utang. Gebrakan lain yang dilakukan Presiden Megawati Soekarno Putri adalah mengakhiri kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF dan membubarkan penyihatan perbankan nasional atau BPPN. Melaksanakan pemilu 2004. Salah satu keberhasilan yang dicapai Presiden Megawati Soekarno Putri dalam upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu 2004. Pemilu 2004 diselenggarakan 2 tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan ini, presiden pemilu dilaksanakan 2 peraturan karena pada peraturan pertama tidak ada calon yang mengantongi suara lebih dari 50%. Pemilu peraturan kedua dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dengan perolehan 60,62% suara, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi dengan perolehan 39,62%. 4. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala tahun 2004 sampai 2009. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala merupakan presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih rakyat melalui pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala segera menyusun kabinet yang pertama Kabinet Indonesia Bersatu. A. Kebijakan dalam bidang politik. Kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu dalam bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi masalah disintegrasi bangsa dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala berusaha mencari solusi bagi permasalahan dalam negeri, khususnya masalah disintegrasi bangsa. Konflik Aceh menjadi fokus pemerintahan ini. Pemerintah berusaha menyelesaikan konflik Aceh dengan cara damai, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha melakukan perbincangan damai dengan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Helsinki, Finlandia. Pembicaraan damai ini diakhiri dengan penandatanganan Memorandum Kesepakatan pada 15 Agustus 2005. 2. Mencegah aktivitas illegal logging. Aktivitas pembalakan liar atau illegal logging mendapat perhatian cukup signifikan dari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala membentuk kelompok kerja atau Pokja penanganan illegal logging beranggotakan lintas menteri di bawah koordinasi Menko Kestra untuk lebih mengefektifkan pemberantasan illegal logging. 3. Pemberantasan terorisme. Aksi terorisme belum sebelumnya dapat diatasi oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku teror hanya menyentuh pada kulit terluar, bukan pada otak sesungguhnya. Bayang-bayang teror selalu menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia, akibat belum tertangkapnya otak utama aktivitas teroris. Atas dasar tersebut, pemerintah menetapkan aksi terorisme sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk mencegah penyebaran paham-paham radikal sebagai penyebab aksi teror. B. Kebijakan dalam bidang hukum. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama Kabinet Indonesia Bersatu. Atas dasar tersebut, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam Inpres tersebut, Presiden memerintahkan seluruh kementerian, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri hingga daerah untuk mencegah
dan memberantas praktik korupsi. C. Kebijakan dalam bidang ekonomi. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala menetapkan sektor ekonomi sebagai agenda utama dengan tujuan mewujudkan Indonesia sejahtera melalui program perbaikan iklim investasi. Perekonomian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala lebih stabil. Indonesia juga berhasil melunasi utang IMF. 5. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Pada periode 2009 sampai dengan 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Budiono. Pasangan tersebut dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2009. Untuk membantu tugasnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Agenda besar kabinet ini adalah mewujudkan good governance pada tahap implementatif. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. A. Memperbaiki pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu tindak lanjut reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu I. Program-program tersebut antara lain tampak pada kebijakan One Stop Service atau OSS, mekanisme pengaduan, standar kompetensi jabatan, dan pelayanan pertanahan. B. Memperkuat sistem politik. Untuk memperkuat sistem politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan atau Setgab yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah. Pembentukan Satgas bertujuan menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama. Setgab dianggap sebagai informat koalisi yang sesuai etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik. Mewujudkan good governance. Agenda besar Kabinet Indonesia Bersatu II adalah program kerja dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik atau good governance, seperti pemberantasan korupsi di seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga pemerintahan pusat. Memajukan pendidikan usaha pemerataan dan perbaikan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono semakin gencar. Usaha perbaikan pendidikan ini dilakukan dengan memberdayakan para sarjana di titik perekrutan lulusan perguruan tinggi. Melalui program sarjana, mendidik di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan menjadi tujuan pemerintah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri, calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali dengan berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama setahun. 6. Masa pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Pada pemilihan presiden 2014, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014 sampai dengan 2019, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pada 26 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo mengungkapkan daftar nama yang akan menduduki posisi menteri dan pemerintahannya. Kabinet ini bernama Kabinet Kerja. Menteri pada Kabinet Kerja berjumlah 34 orang, dengan 8 orang diantaranya adalah perempuan. Dalam pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengusung program Nawacita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selain program Nawacita, pemerintahan Joko Widodo mempunyai jargon revolusi mental.
Sasaran revolusi mental sebagai berikut. A. Mengubah mindset, yaitu cara berpikir dan cara pandang dalam melakukan public service. B. Struktur organisasi harus ramping dan tidak boleh ada orang dalam pemerintahan yang memiliki fungsi ganda. C. Kultur dan budaya kerja harus mengedepankan disiplin, tanggung jawab, kebersamaan, dan gotong royong. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala menerbitkan beberapa kebijakan sebagai berikut. A. Peningkatan kesejahteraan rakyat. B. Kebijakan ekonomi. C. Kebijakan kelautan. Dan D. Kebijakan pertambangan. Periode pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala berakhir pada 2019. Oleh karena itu, pada 2019 KPU menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada pemilu tanggal 17 April 2019, Presiden Joko Widodo mencalonkan diri kembali untuk kedua kalinya dengan didampingi oleh Ma'ruf Amin dan berhadapan dengan Prabowo Subianto yang didampingi oleh Sandiaga Uno. Akhirnya, pemilu tersebut dimenangkan oleh Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Seperti yang kita ketahui, kedua tokoh tersebut duduk dan menjadi seorang presiden dan wakil presiden di Indonesia pada tanggal 17 April 2019. Nah, pada pemerintahan ini, beliau ini meneruskan kerja atau program yang sebelumnya sudah diterapkan di Indonesia. Apa aja sih kebijakan yang ada pada masa pemerintahan Joko Widodo? Mari simak video berikut. Yang pertama, menstabilkan tensi politik. Menstabilkan tensi politik terdiri dari 3 kata: menstabilkan, tensi, dan politik. Stabil, menstabilkan dari kata stabil, yaitu menetralkan tensi. Tensi merupakan suatu tekanan dan politik. Menstabilkan tensi politik, yaitu menetralkan tekanan yang terjadi pada pemerintahan. Contohnya di sini ialah Joko Widodo menetapkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan yang kita ketahui bahwa Prabowo merupakan rival Joko Widodo dalam pemilihan presiden pada tahun 2019. Yang kedua, memperkuat pemberantasan korupsi. Nah, DPR sepakat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meskipun dapat banyak kritikan dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan revisi undang-undang ini pada 17 September 2019. Undang-undang baru ini kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selanjutnya yaitu mempererat perekonomian negara. Seperti yang kita ketahui sebagai rakyat Indonesia sekarang ini, ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nah, ini adalah salah satu keputusan penting yang diambil oleh Presiden Joko Widodo sebagai rencana pemindahan ibu kota negara. Salah satu tujuannya, pemindahan ibu kota ini untuk pemerataan ekonomi. Pemindahan ibu kota ditargetkan selesai pada tahun 2024. Selanjutnya adalah memperbaiki kondisi sosial. Nah, salah satunya ialah dengan menghapus rekrutmen tenaga honor dalam instansi pemerintahan. Jadi, pemerintahan juga mempertimbangkan mengangkat tenaga honor yang sudah lama menjadi calon aparatur sipil negara.